Jamaah rahimakumullah. Setiap pergantian tahun, baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, semua orang dari berbagai kalangan, pedagang, petani, nelayan, pegawai negeri ataupun pegawai swasta, senantiasa seraya berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan dengan adanya pergantian tahun ini membawa kebaikan, keberuntungan dan keberkahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Harapan ini diperkuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah, seorang tokoh terkemuka dalam madhab fikih. Beliau berkata yang artinya, memang perputaran zaman sungguh sangat menakjubkan. Sekali waktu engkau dalam keterpurukan, di saat yang lain engkau akan menemui kejayaan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Tahun baru Hijriah diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Adapun bulannya diambil dari bulan Qamariyah. Perhitungannya diambil dari di saat terbenamnya matahari sebelum tanggal 1 Muharram. Adapun nama-nama kalender Hijriah diambil dari bahasa Arab kuno. Yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah Safar, yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama-nama kalender Hijriah yang harus kita hafal sebagai umat Islam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan mukjizat yang sungguh sangat luar biasa untuk memperkuat misi kenabian dan misi kerasulan, dan menjadikan sebagai Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 16 tahun kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadikan tahun baru Islam dihitung dari tanggal 1 Muharram, dan juga menjadikan hal ihwal tentang hari-hari besar seperti nuzulul Quran, peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kilas balik tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah tidak mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi penuh dengan tantangan, rintangan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan bukan hanya orang-orang kafir Quraisy saja, tetapi keluarganya sendiri selalu mengintimidasi. Untuk apa? Untuk kembali ke ajaran nenek moyang yang menyembah Lata dan Uzza. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Ancaman ini, andainya engkau yang Muhammad tidak segera pergi dari Mekah, maka Muhammad akan dibunuh. Apabila Muhammad tidak segera pergi dari Mekah, maka Muhammad akan dipasung. Apabila Muhammad tidak segera pergi dari Mekah, maka Muhammad akan dipermalukan di halayak orang ramai. Apa kata beliau? Rasulullah SAW menjawab, tidak takut dan tidak gentar. Sekalipun matahari berada di sebelah kanannya dan rembulan berada di sebelah kirinya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tidak takut dan tidak gentar, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sampai-sampai orang kafir Quraisy memberikan dua opsi. Opsi ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 13. Walladzina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udu fi millatina. Artinya, orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, lanukhrijannakum, kami sudah sepakat, orang kafir akan mengusir kamu ya Muhammad kalau tidak segera pergi dari bumi Mekah. Allah ta'udu fi millatina, atau kembali pada ajaran nenek moyangnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Hijrahnya Nabi bukan karena takut dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy, akan tetapi hijrahnya Nabi karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama untuk menyelamatkan umat Islam
dari ancaman orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Yang kedua, untuk menjadikan dan menyebarkan Islam ke bumi seluruh dunia termasuk Indonesia, dan didasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah sejarah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hijrah pada saat sekarang adalah menurut Muhammad Abdullah Al-Khatib melalui riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mengunjungi suatu kelompok, yang mana kelompok itu berpendapat bahwa hijrah sudah berakhir karena Rasul sudah pindah ke Madinah. Lalu seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, benarkah hijrah sudah berakhir ya Rasul? Rasulullah menjawab, hijrah itu tidak ada akhirnya. Tidak banyak orang yang bertaubat. Bertaubat itu tidak ada henti-hentinya sepanjang matahari masih terbit dari sebelah timur. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, menandakan dunia sudah kiamat. Itulah taubat sudah tertutup. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hikmah dari pergantian tahun baru Hijriah adalah minal ma'asi ila ta'ati wa ta'atillah. Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Minasyirkati ila tauhidi, hijrah dari kesyirikan menuju ke tauhidan. Artinya apa? Bila mana di tahun-tahun yang lalu masih banyak melakukan berbagai kemaksiatan, masih banyak melakukan berbagai kemungkaran, keburukan, mari kita rubah keburukan itu dengan mengisi dan memperbanyak amal kebajikan, dengan mengisi amal yang soleh, dengan mengisi amal kebajikan dan berbuat kebaikan, itu akan menghapus keburukan dan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa in sayyi'atal hasanata tanquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Perangilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulan manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, bila mana di tahun yang lalu masih banyak melakukan berbagai kekurangan di sana dan di sini, mari kita kejar kekurangan-kekurangan itu dengan semangat untuk menyempurnakan, baik dalam hal beribadah maupun dalam hal bekerja, berkarya, berkreasi dan bermasyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya pergantian tahun ini, amal ibadah kita semakin baik, semakin mulia, semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana doa kita setiap saat, Allahumma khtim bil Islam, wahtim bil iman, wahtim bi husnil khatimah, wa la tahtim bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah hidup kami dengan membawa iman dan Islam. Akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah, baik pungkasannya, wala tahtim bi su'il khatimah, dan janganlah matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah atau buruk akhirnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah mimbar khutbah yang singkat ini sebagai koreksi diri.